Sabtu 9 Januari 2021 sore, pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang terbang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Supadio Pontianak dilaporkan hilang kontak. Pesawat tersebut hilang kontak 4 menit setelah lepas landas atau sekira pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak saat menanjak di ketinggian 11.000 kaki menuju 13.000 kaki di sekitar Kepulauan Seribu, tepatnya di perairan Pulau Selancang dan Pulau Laki. Total pesawat tersebut ditumpangi oleh 62 orang yang terdiri dari 50 orang penumpang dan 12 orang awak kabin. Penumpang pesawat tersebut terdiri dari 40 orang dewasa, 7 penumpang anak-anak dan 3 yang masih bayi. Hari ini merupakan pencarian hari ketiga jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Direktur Operasi Basarnas, Brigjen TNI Marsikal Rasman MS, mengatakan sejumlah agenda pencarian di hari ketiga. Ia mengatakan akan memaksimalkan seluruh alut yang ada dan akan fokus dilakukan ke pencarian bawah laut. Meski begitu, pencarian atas laut masih akan dilakukan secara maksimal. Ada 2.600 personel yang dikerahkan untuk terlibat dalam pencarian dan pertolongan hari ini. Wilayah pencarian hari ini juga akan diperluas dari sebelumnya 4 sektor, hari ini menjadi 6 sektor. Jumlah kapal juga akan ditambah dari sebelumnya 30 kapal, hari ini menjadi 53 kapal. Selain itu, alut udara yang standby hari ini sebanyak 13, sedangkan alut darat berupa ambulans sebanyak 12 buah. Hari ini hari yang kedua, kalau kita lakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap pesawat Sriwijaya, sebagaimana rencana operasi yang telah kami susun. Sekaligus juga kami perlu menyampaikan tentang jumlah alut yang kami operasionalkan, baik itu dari Basarnas maupun dari potensi-potensi baik dari TNI Polri maupun dari kementerian dan lembaga. Itu perlu kami sampaikan di sini bahwa terdapat alut laut, ya, sejenis kapal, kemudian rig, perahu karet yang diberikan oleh kementerian dan lembaga, TNI dan Polri untuk dioperasionalkan bersama-sama dalam rangka untuk misi kemanusiaan ini. Itu terdapat 50 kapal. Jadi jumlah yang cukup besar sebenarnya, ya. Ada 50 kapal, kemudian yang skala kecil seperti rig, sea radar maupun perahu karet, jumlah keseluruhannya kurang lebih sekitar 100. Ya. Dan ini semua sebagian besar masih ada di lokasi pencarian dan pertolongan. Itu untuk alut laut. Kemudian alut udara kita punya 12. Ada dari TNI AU, ada dari Polairut, kemudian Basarnas, serta dari perusahaan-perusahaan yang memiliki. Hingga Minggu 10 Januari 2021 malam, tim SAR kembali membawa 8 kantong jenazah korban pesawat. Sehingga total sudah ada 15 kantong jenazah yang ada di kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari ambulans, 1 kantong jenazah dan 1 plastik besar berwarna kuning langsung dibawa masuk ke ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 1 ambulans yang berasal dari JICT Tanjung Priok tiba dengan pengawalan petugas kepolisian. Hingga kini belum terkonfirmasi apa yang ada di dalam kantong jenazah dan kantong plastik tersebut. Sejumlah keluarga juga sudah mendatangi krisis center baik di Bandara Soekarno-Hatta maupun Bandara Supadio Pontianak untuk menyerahkan sampel DNA. Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah proses identifikasi korban.
Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati. Kemudian Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masih terus melakukan investigasi terhadap penyebab kecelakaan jatuhnya pesawat. KNKT sudah mendapatkan data transkrip rekaman pembicaraan antara pilot dan petugas pengatur lalu lintas udara sebelum pesawat jatuh. KNKT sudah mendapatkan data mentah dari data radar pergerakan pesawat dan akan terus dikaji lebih lanjut. Selain itu, KNKT juga sudah menerima beberapa komponen pesawat dan sejumlah komponen sudah berhasil diidentifikasi, berupa radiometer, alat peluncur darurat, serta sejumlah bagian dari ekor pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama, saya sebagai Ketua KNKT mengucapkan ikut belasungkawa atas musibah ini. Semoga ke depan tidak terjadi kembali. Sesuai dengan tugas KNKT, kami bertanggung jawab untuk melakukan investigasi penyebab kecelakaan pesawat, penyebab kecelakaan pesawat agar tidak terjadi kecelakaan yang sama di kemudian hari. Nah, untuk itu sesuai dengan protokol dari ICAO bahwa saya harus menginfokan kepada otoriti atau KNKT-nya Amerika, NTSB, ini sudah kami lakukan, pemberitahuan juga kepada ICAO, dan di pesawat Sriwijaya ini kebetulan semua adalah penumpangnya Indonesia, jadi kami tidak menginfo ke negara yang lain kecuali Amerika saja. Nah, kemudian sesuai dengan prosedur, kami saat ini masih dalam tahap pengumpulan data semuanya. Data cuaca, data pesawat, data penerbangan yang ketika dirilis seperti apa kondisinya, semua sedang kami kumpulkan dan besok kami akan mengadakan survei di lokasi kejadian, kira-kira seperti apa lokasinya dan peralatan apa yang akan kami turunkan ke sana. Nah, ini yang perlu kita planning malam ini, teman-teman lagi menyiapkan plan apa saja yang peralatan yang diperlukan untuk besok di dalam rangka melakukan investigasi. Namun yang paling utama adalah search and rescue. Kami mengikuti search and rescue. Jadi kalau search and rescue menyampaikan bahwa kami sudah bisa turun, ya kami akan turun. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan Basarnas dan tim-tim yang lain di sana, termasuk Angkatan Laut, Kepolisian, KPLP, dan yang lain-lain sebagainya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPPT untuk meminjam kalau diperlukan kapal Barunajaya 4. Dan kapal Barunajaya 4 saat ini sedang dipersiapkan oleh teman-teman BPPT jika diperlukan, karena kapal Barunajaya 4 ini dilengkapi dengan peralatan survei bawah air. Jadi yang sering kami pakai juga Barunajaya 4 untuk underwater recovery. Jadi sekali lagi saat ini kami KNKT dalam rangka investigasi, kami dalam fase pengumpulan informasi semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.